في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, segala puji hanya kepunyaan Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat bertangkaikan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia lagi ulia,
kita sama-sama memohon, meminta, berdoa kepadanya semoga Allah karuniai kita istiqomah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan yang saleh salihah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Hadirin sekalian, ayat 156 buat teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram baru bergabung, selamat bergabung. Bisa langsung disesuaikan, sahabat yang ada di rumah dimanapun berada, yang lagi dalam perjalanan juga menuju kantornya atau dari manapun teman-teman mengakses tayangan live streaming kita di pagi hari ini, silakan disimak Al-A'raf 156. Kalau yang sambil nyetir ya jangan disimak ya hadirin, nanti bahaya. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sungguh kami bertaubat kepada Engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luasnya itu melebihi apapun. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Kalau kemarin ada pertanyaan, gimana caranya kita dapat rahmatnya Allah? Caranya beriman, beramal salih. Kalau di ayat ini, gimana caranya dapat rahmat Allah? Caranya bertakwa dan beriman. Allah berikan rahmat pada yang bertakwa, Allah berikan rahmat pada yang beriman. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yakni Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki tanpa intervensi. Dan Allah memutuskan apa yang Allah sukai tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dan aku memiliki hikmah, keadilan dalam semua apapun yang Allah putuskan. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Allah memiliki hikmah dan keadilan atas apapun yang diputuskan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Atau bukankah Allah pengadil yang paling adil? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Iya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika bicara tentang Allah memutuskan apapun yang Allah kehendaki, maka diantaranya Allah akan melakukan apa yang Allah mau, Allah putuskan apa yang Allah mau, dan di balik keputusan, ketetapan, ketentuan yang Allah tetapkan, tidak ada yang menekan, tidak ada yang mengintervensi, tidak ada yang memaksa atas Allah, dan Allah memiliki hikmah dan keadilan atas semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Seperti yang bahasan kemarin tuh hadirin. Jadi kalau kita lagi dapat yang kecewa, pasti ada hikmahnya. Kalau kita lagi bahagia, pasti ada hikmahnya. Kalau hari ini kenapa kita diputuskan oleh Allah begini keadaannya, itu Allah sudah pilihkan yang paling adil untuk diri kita. Nanti pun kalau kita dikurangkan, itu adilnya Allah, dilebihkan adilnya Allah. Dan pada akhirnya kita harus selalu pandai melihat hikmah atas apa semua hal yang Allah berikan. Dan Allah memiliki hikmah dan keadilan atas semua yang Allah lakukan. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Maha suci Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatnya Allah meliputi atas segala sesuatu. Artinya ayat ini adalah ayat yang sangat besar cakupan rahmat Allahnya, penjelas bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang, penjelas bahwa Allah yang paling sayang, seperti firman-Nya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Teman-teman kalau punya kitab seperti ini, kitab tafsir Ibnu Katsir, jilidnya jilid yang ketiga. Ini ada 9 jilid, sekarang kita masuk jilid yang ketiga.
Jilidnya jilid yang ketiga kayak gini, teman-teman dibuka halamannya halaman 692, paragrafnya paragraf yang ke 1, 2, 3, 4, keempat, paragraf keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Bahkan hadis Nabi SAW, rahmati taqlibu ghadabi au kama qala, atau sebagaimana Nabi bersabda, kurang lebih hadisnya berbunyi bahwa rahmatnya Allah tidak pernah terkalahkan oleh murkanya Allah. Atau kalau dibalik, murkanya Allah tidak akan pernah lebih besar daripada rahmatnya Allah. Kalau kita ngerasa, aduh banyak dosa Ustadz, enggak, rahmat Allah lebih besar dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Aduh saya enggak pantas enggak pantas Anda masuk surga, karena rahmat Allah lebih besar dari semua yang pernah kita lakukan. Tapi saya ini hina banget, manusia aja nggak mau mendekat sama saya. Ya mungkin manusia nggak mau dekat sama kita, tapi Allah rahmatnya lebih besar dari siapapun juga. Sekalipun manusia menjauh dari kita, tapi kalau Allah tidak. Sekalipun manusia menghindar dari kita, tapi kalau Allah tetap membersamai, itu sudah lebih dari cukup. Nabi Ayub ketika anaknya wafat, ternaknya mati tiba-tiba, kebunnya dihantam oleh kemarau yang panjang, akhirnya tak bisa berbuah, mati semuanya. Hartanya harus habis, satu persatu kulitnya keluar nanah, satu persatu juga belatung itu tumbuh di kulitnya yang bernanah tersebut dari Nabi Ayub. Semuanya pergi. Yang dulunya merapat karena Nabi Ayub kaya raya, punya segalanya, merapat, sekarang semuanya pergi satu-satu, tak tersisa kecuali satu orang, istri beliau yang tetap membersamai. Apakah Nabi Ayub berarti hina? Apakah Nabi Ayub berarti dihinakan oleh Allah karena manusia menjauh? Tidak. Nabi Ayub tetap mulia hadirin di mata Allah. Sampai-sampai istrinya bilang, wahai Ayub, berdoa kepada Allah, bukankah engkau Nabi Allah? Nabi Ayub bilang sama istrinya, berapa tahun kita diberi nikmat? 20 tahun. Berapa tahun kita diuji dengan ujian sakit? 20 tahun. 20 tahun dikasih nikmat, 20 tahun sakit. Kenapa gak minta sama Allah? Lalu kata Nabi Ayub, sungguh aku malu kepada Allah. Akhirnya doa yang masyhur diabadikan, anni anta arhamur rahimin. Ini doa sangat harus diamalkan oleh kita semua yang sedang merasakan sakit dalam hal apapun. Hatinya sakit, kakinya sakit, tangannya sakit, kepalanya lagi sakit, badannya lagi demam, apapun, doa seperti yang Nabi Ayub ajarkan, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku sedang ditimpa penyakit, tapi engkau tetap yang paling baik. Ya Allah, sungguh aku sedang sakit, tapi engkau tetap yang paling baik. Ya Allah, ya Allah, sungguh aku sakit, anta arhamur rahimin, tapi enggak ada yang sayang sama aku kecuali engkau. Ya Allah, tetap muji Allah. Hadirin, kalau mau berdoa dengan doa tadi dan pelan-pelan sambil doa sambil ditancapkan keyakinan, insya Allah kalaulah belum sembuh dari bagian yang sakit, minimal hatinya sudah Allah tenangkan untuk tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Karena orang sakit itu kan kadang macam-macam ya jemaah. Tapi kalau dia baca doa tadi, orang sakit yang tadinya mau berbuat macam-macam kayak kesyirikan, bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada obat. Ingat ya hadirin, obat wasilah kesembuhan, obat bukan penyembuh. Tulis di kolom komentar, obat hanya wasilah kesembuhan, obat bukan penyembuh. Penyembuh kita siapa? Allah. Itu kan secara tauhid nggak boleh cacat dalam bab ini. Kita secara tauhid kan nggak boleh cacat dalam bab ini. Obat apa ya yang bisa nyembuhin? Nggak ada.
Wasilah kesembuhan lah, iya. Obat apa? Ini pakai obat ini nih, jamin sembuh 100%. Kemarin tuh saya pakai obat ini tuh sembuh 100%, dijamin. Kalau jintan hitam gimana? Kan bukankah jintan hitam habbatus sauda dawaun likulidda, kata Nabi, habbatus sauda dawaun likulidda. Jintan hitam adalah obat dari beragam macam penyakit. Jawabannya iya, tapi kan dia wasilah. Penyembuh kita tetap siapa? Penyembuh tetap Allah. Obat, dokter, suster, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang tidak disebutkan, serta apapun resep yang mereka berikan, wasilah kesembuhan. Penyembuh tetap satu, asy-syifa satu. Siapa? Allah. Allahu yashfi. Fa'idha maritu fahuwa yashfi. Allah berfirman dalam Al-Quran, kita harus tanamkan prinsip dalam hati kita, kalau kita sakit, fahuwa, dan dialah Allah, yashfi, yang maha menyembuhkan dari beragam macam sakit. Kecewa, terluka, gagal mencapai sesuatu yang hendak dicapai, itu Allah yang nanti nyembuhin. Nah, jadi rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku. Jadi Allah mau bilang begini hadirin ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri dan mereka merasa terhina akan masa lalunya yang sangat kelam, dan mereka merasa nggak pantas untuk masuk syurgaku yang amat luas. Tanamkan pada dirimu wasiat rahmati wasiat kulla syai', bahwa sayangku padamu lebih dari siapapun. Rahmati, sayangku padamu, wasiat kulla syai', lebih dari apapun jua, dari segala sesuatu, dari perasaan insecuremu, dari perasaan kamu nganggap dirimu hina, dari perasaan merasa nggak pantas masuk surga. Rahmati wasiat kulla syai', rahmat Allah lebih dari itu semua. Jadi nggak boleh ada seorang hamba merasa dirinya itu drop down mentalnya. Iya, ngedrop down mentalnya sebentar, lalu bangkit lagi. Gak boleh ada yang ngerasa gak pantas masuk surga, karena kita semua min ahlil jannah insyaallah. Gak boleh ada yang merasa dirinya hina merasa hina di hadapan Allah, harus, tapi maksudnya dia merasa dirinya sampah sehingga dia berburuk sangka kepada Allah. Gak boleh. Rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita, jamaah. Tapi saya zina Ustadz, minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Tapi saya ngeriba, minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Tapi saya durhaka orang tua, apapun orang tua nasihatin saya abaikan nasihat orang tua saya. Ingat, tapi Allah maha pengampun. Tapi dulu pernah zalim sama orang, ingat Allah maha pengampun hadirin. Tapi dulu saya pernah berkhianat, Allah maha pengampun. Tapi saya sering bohongnya, Allah maha pengampun. Tapi dosa yang paling besar pernah saya lakukan, saya hilangkan nyawanya orang, lalu saya berbuat syirik. Apakah saya diampuni dosanya oleh Allah? Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la batas terhadap diri mereka sendiri, jangan pernah mereka putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa. La taqanatu min rahmatillah. Satu-satunya syarat yang membolehkan kita putus asa adalah kufur. Satu-satunya syarat yang membolehkan kita putus asa kufur. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada yang putus asa illal qaumil kafirun, kecuali orang-orang yang kufur, kafir.
beriman mah nggak kenal putus asa, hadirin. Mereka nggak akan putus asa dari rahmatnya Allah. Syaratnya putus asa kufur. Artinya kalau kita putus asa itu dekat sekali sama kekufuran, jamaah. Nggak boleh putus asa. Ingat ayat ini, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati, hambaku tancapkan kuat-kuat dalam jiwamu. Rahmati, bahwa kasih sayangku kepadamu wasi'at kulla syai', melebihi atas segala sesuatu. Dihinakan sama manusia kan belum tentu hina di mata Allah, betul? Kita direndahkan sama manusia kan belum tentu berarti kita rendah di mata Allah, betul? Dihinakan manusia belum tentu dihinakan di mata Allah. Rendah di mata makhluk belum tentu rendah juga di mata Allah. Boleh jadi ada orang-orang yang asy'asya akbar, rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping. Kalau dia membuka pintu pada manusia, manusia menutup pintunya rapat-rapat. Tapi ketika mereka berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, kalau mereka berdoa, Allah perkenankan doa-doa mereka. Ada banyak manusia yang gitu loh, jemaah. Nggak terkenal di bumi, terkenal di langit. Ada yang terkenal di bumi, terkenal di langit. Ada yang terkenal di bumi, nggak terkenal di langit. Ada yang nggak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. 3 kan? Ada yang terkenal di bumi dan langit. Ada yang terkenal di bumi, tapi penduduk langit nggak kenal sama dia. Ada yang kebalik, tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Ini orang yang kadang tadi kata Nabi, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, orang nggak yakin sama dia. Kadang ketika dia mengetuk pintunya manusia menutup pintunya. Tapi ketika dia nada Rabbahu, Ya Rabb, Ya Rabb, dia minta sama Allah, nyebut dengan kalimat Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Allah kabulkan semua yang dia pinta. Kita sering melihat, mungkin beliau, mohon maaf, tidak semua pekerjaan baik, tapi misalkan kadang ada yang merendahkan pekerjaan ngambilin sampah. Kalau saya respect, itu bukan tukang sampah, beliau pembersih, pejuang kebersihan, pahlawan kebersihan, bukan tukang sampah, beliau pahlawan kebersihan. Kita ini yang nyampah. Saya yang kadang di rumah punya ini, buang, kumpulin. Pahlawan kebersihan beliau. Tapi kadang orang merendahkan pahlawan kebersihan. Katanya mungkin diganti ya, bukan tukang sampah, pahlawan kebersihan. Ganti mindsetnya. Beliau nih pahlawan kita. Sampah-sampah kita dibuang sama beliau tuh pahlawan kita beliau. Nah, kadang orang ngeremehin itu. Padahal jemaah, boleh jadi saat beliau berdoa, lisannya berdoa, Allah langsung kabulkan apa yang dia pinta. Ya Allah. Direndahkan manusia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita merendahkan siapapun. Mas, itu lagi dicas ya? Dicabut aja mas, biar gak seret-seret gitu. Jazakumullah. Jangan sambil dicas, cabut aja. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah melebihi dari segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi siapa rahmatnya Allah akan datang. 2 kalau dalam ayat ini. Yang pertama, rahmat Allah untuk orang yang bertakwa. Jadi kemarin pertanyaan, iya, masuk surga mah karena rahmatnya Allah kali. Betul, masuk surga karena rahmatnya Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang Allah rahmati?
Ternyata jawaban kemarin adalah amanu wa amilus salihat, beriman beramal salih. Sekarang siapa dalam ayat ini yang Allah rahmati? Aku tetapkan rahmat kasih sayangku akan aku berikan kepada dua pihak. Satu, lilladzina yattaqun, yang bertakwa. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah, membayar zakat. Yang ketiga, walladzina hum biayatina yu'minun, aku berikan kepada orang yang beriman. Nanti ujung-ujungnya amal salih. Kita bayar zakat amal salih bukan? Mendirikan salat amal salih bukan? Bertakwa amal salih bukan? Iya, lagi-lagi sama. Alladzina hum biayatina yu'minun, beriman enggak? Iman. Lagi-lagi jawabannya kembali kepada dua pokok utama, iman dan amal salih. Jadi Allah kasih rahmatnya pada siapa? Yang bayar zakat. Allah kasih rahmatnya sama yang bertakwa. Depan belakang orang takwa tuh sama ya. Jadi biasain gini ya, orang beriman itu. Mohon maaf. Orang takwa tuh depan belakang sama. Depannya gini, belakangnya gini. Nggak beda dia. Nggak depannya manis-manis, belakangnya ternyata menusuk. Ataupun yang lain itu enggak, depan belakang sama. Orang-orang bertakwa itu begitu. Kata Nabi SAW riwayat Muslim, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, bertakwa haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada. Jadi takwa sama Allah itu bukan cuma di masjid, tapi ya di masjid, ya di musola, ya di pasar, ya di kantor, ya di kampus, ya di tempat bisnis, ya di tempat dagangan, ya di restoran, ya di hotel, ya di semua tempat. Ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi. Takwa sama Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, kata Nabi. Allah bagikan rahmatnya, fasa'aktubuha, akan aku tetapkan, tuliskan rahmatku, dijamin rahmat ini akan meliputi pada tiga pihak. Satu, yang bertakwa. Dua, yang bayar zakat. Disebut spesifik berarti ada keharusan bagi kita memperhatikan harta. Yang ketiga, beriman. Bayar zakat ini jangan lupa. Saran saya jemaah, download aplikasi iWaris. Teman-teman di rumah juga saran saya ya, kalau bisa download aplikasi iStrip Waris. iStrip Waris. Kok udah nggak ada ya? Apa ini ya? Kok iWaris? Astagfirullahaladzim. Aplikasi zakat, astagfirullah, lagi bahas zakat kok nyambung ke waris, astagfirullahaladzim. Jauh banget ya jemaah, zakat sama waris. Nah, kalau zakat sih aplikasinya apa aja ya? Salah, bukan. Pokoknya ada apapun gitu, tanya di Google aja lah. Misalkan uang saya segini, masukin gitu, zakatnya berapa? Terus ada keterangan tuh, tidak wajib zakat. Ya udah, kalau tulisannya tidak wajib zakat, berarti banyak-banyakin infak, sedekah. Tapi kalau harta saya misalkan 100 juta, berapa zakatnya? Oh, zakatnya nanti keluar angka, ya udah keluarin. Tidak wajib zakat bagi yang di bawah haul, di bawah nisab. Nisab batas wajib zakat, haul milik penuh selama setahun. Tapi kalau di bawah itu nggak wajib zakat. Berapa batasannya? Pendapat Abu Daud, riwayat Abu Daud, zakatnya emas 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas. Di bawah itu nggak ada zakat. Di atas itu atau sama wajib zakat. Ini juga perhatikan harta. Jadi harta itu kalau mau berkah, nih bagiin jemaah, bagiin. Ingat nggak janji Nabi apa? Mana qasat malun min sadaqah bal yazdad. Hartamu yang kamu sedekahkan itu sebenarnya nggak berkurang, kata Nabi. Mana qasat, nggak berkurang. Bal yazdad, tapi malah yazdad, nambah. Kacamata dunia bilang kalau kita sedekah uang kita kurang. Kacamata akhirat mengatakan kalau kita sedekah uang kita malah nambah.
tidak didapati ada orang berlimpah keberkahan dalam bab harta kecuali salah satu amal yang signifikan di antaranya rajin sedekah beliau pasti. Sekali lagi saya ulangi jemaah, tidak ada amalan, salah satu di antara sekian amalan yang membuat orang ini hartanya semakin berlimpah penuh barokah, biasanya antara lain amalannya adalah sedekah. Saya melihat ada beberapa orang yang Allah karuniai dalam bab harta, dan dengan pertolongan Allah, Allah mudahkan hartanya, diberkahi dalam hartanya, dimudahkan dalam urusan-urusan bab harta dan perniagaannya. Saya nggak kenal beliau kecuali satu amalan yang identik, rajin sedekah, suka ngasih aja gitu. Dan begitu kami nanya, Pak, Ibu, Bapak Ibu udah sedekah sejak kapan? Beliau bilang, dari saya masih miskin Ustadz. Dulu sehari saya sedekah 1.000, naik jadi 2.000, naik per hari tiap subuh rutin 5.000, naik per subuh rutin 10.000, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, rutin Ustadz jadi 20.000, 30.000, 50.000, sekarang rutin 100.000 tiap subuh, sampai rutin sampai banyak bilangannya. Sehari sedekah tiap subuh 1 juta. Kalau 3 bulan, kalau 30 hari aja ada 30 juta ketahuan. Semua atas taufik pertolongan Allah. Tapi biasanya orang yang saat punyanya rajin sedekah itu dari sejak miskinnya sudah rajin sedekah. Makanya kata Nabi kan, gak nunggu besar dulu untuk memberi. Kata Nabi apa? Ahabbul a'mal, kalau kamu mau dicintai Allah, lakukan amalan adwamuha wa in qalla, rutin walaupun sedikit. Nabi bilang banyak gak? Enggak. Adwamuha wa in aksar wa in katsir, lakukan rutin tapi yang banyak. Enggak. Nabi bersabda, adwamuha, rutinkan, konsistenkan, wa in qalla, walaupun cuma 1.000, tapi konsisten. Jaga konsistensi itu tuh, Masya Allah jemaah. Kalau bukan taufik pertolongan dari Allah, susah jemaah. Saya kan bilang berulang-ulang ya, subuh gini enaknya ngapain? Udah, hawa nafsu bilangnya enaknya tidur. Tapi kan konsisten itu butuh pertolongan Allah. Mari kita, ya Allah, astagfirullah, bantu kami konsisten ya Allah. Berat kalau berhadapan sama diri sendiri itu jemaah. Berhadapan sama hawa nafsu, berat banget jemaah. Tapi karena pertolongan Allah, taufik dari Allah, makanya kita mendapat wasiat kulla syai', rahmat Allah meliputi atas segala sesuatu. Yang susah jadi mudah dan seterusnya. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil ada pada mereka yang menyuruh mereka untuk 4. Mereka disuruh untuk beberapa hal yang bukan 4 doang, beberapa hal. Yang pertama, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi munkar. Yang ketiga, menghalalkan yang baik. Yang keempat, mengharamkan yang buruk. Stop dulu, ntar ada tambahan ya, tapi 4 dulu. 1, amar ma'ruf. 2, nahi mungkar. 3, yang halal pasti baik. Diulang, tulis di kolom komentar. Nomor 3, yang halal pasti baik. Yang keempat, yang haram pasti buruk. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157,
ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Udah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang ketiga, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Allah halalkan yang baik-baik bagimu. Apa kata sebagian para ulama? Di antaranya adalah yang halal pasti baiknya. Terus yang keempat, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan yang Allah haramkan itu pasti buruk. Pasti buruk. Kalau Allah haramkan, pasti buruk jemaah. Jadi yakinkan pada diri kita, tancapkan keyakinan pada diri kita, kalau halal pasti baik. Tulis di kolom komentar, yang halal pasti baik, yang haram pasti buruk. Tulis. Yang halal pasti baik, yang haram pasti buruk. Udah, jangan ngelihat pada yang lain udah. Jangan lihat sama yang lain, udah hadirin. Yang halal pasti baik. Kalau Allah haramkan itu pasti karena saking buruknya yang apa Allah haramkan itu. Lagi, Allah haramkan khamar, kan Allah halalkan yang lebih banyak daripada yang haram, betul? Es degan halal gak? Es dawet ayu, karika, udah. Yang halal lebih banyak. Jus mangga, jus alpukat, apalagi air tape yang itu yang biasa, tape hijau, tape ketan hijau, halal. Air putih, teh manis, teh tambi, kopi bowongso khas Wonosobo semua tuh halal jemaah. Banyak. Yang haram dikit, khamar. Yang ini haram ya. Dan ingat, tanamkan pada diri kita, yang halal pasti baik, yang haram pasti buruk. Jadi kalau kita ninggalin yang haram, pasti kebaikan buat kita, karena kita meninggalkan yang buruk. Dan gak cuma baik sih, kalau jamaah baca ayatnya ini, kalimatnya kan gini ya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Allah halalkan thayyibat. Thayyibat itu bukan cuma baik, berkualitas dan terbaik. Bukan cuma dari segi makanan dia baik, minuman dia baik, tapi berkualitas, masuk ke dalam tubuh jadi baik, dan saat dia kita konsumsi menenangkan hati. Makanan punya pengaruh loh sama hati, kebiasaan. Makanan tuh punya pengaruh. Kalau mohon maaf sekali lagi, dibiasakan dari makanan-makanan yang haram, biasanya sikap dan perilakunya akan gelisah dan membuat dia makin jauh kepada Allah. Tapi kalau badan dikasih makanan halal, asupan halal, yuhilla lahumut thayyibat, yang halal dia nikmati, yang haram dia jauhi. Ketenangan dia rasa, terhindar dari gelisah, dan dari ketenangan itu lahir energi, semangat untuk makin dekat sama Allah. Kenapa? Karena yang halal pasti baik, terbaik, berkualitas. Thayyibat, baik, terbaik, berkualitas, itu yang halal tuh. Terus Allah berfirman lagi, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan yang haram pasti buruknya. Jangan sekali-kali kita fasilitasi orang beli yang haram, jangan. Tapi ini ada uang rokok, kadang-kadang misalkan tukang ada uang rokok lah atau apa, jangan.
Kalau mau ngasih kasih, tapi jangan bilang ini uang buat beli rokok, jangan. Kalau kasih bilang aja ini titip buat keluarga di rumah atau buat mas hadiah gitu. Jangan lisan kita ikut support terhadap sesuatu yang membuat orang ini makin menjauh dari Allah. Yang halal nikmati, yang haram jauhi. Kan simple kan? Jadikan halal is my lifestyle. Halal adalah gaya hidup. Pokoknya kuas harus halal. Makanan minuman mas standar ya jemaah. Makanan minuman harus standar. Kuas kan ada kuas dari bulu babi kan. Itu harus dicari tahu benar-benar kalau beli kuas halal apa haram. Ini kan bentar lagi Ramadan. Ramadan biasanya identik sama kue nastar, kastengel, kue-kue lebaran. Nah, kalau bisa itu tuh segerakan jemaah. Dicari yang halal kuasnya. Segerakan cari dari sekarang. Jangan pakai kuas-kuas yang haram. Makanan minuman halal udah jelas. Kuas cari yang halal. Terus apa lagi? Item-item yang lain tuh cari yang halal-halal. Termasuk hubungan kalau dalam hal ini ya. Hubungan cari yang halal. Antara laki dan perempuan halalnya gimana? Menikah. Tidak dengan proses-proses yang lain. Halal is my lifestyle itu penting sekali. Satu, amar ma'ruf. Dua, nahi mungkar. Tiga, yang halal pasti astagfirullah, yang halal pasti baik. Yang keempat, yang haram pasti buruk. Yang kelima, wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Yang kelima, ringankan bebannya orang lain yang membelenggu mereka. Ini nih amalan-amalan keren yang ada dianjurkan dalam Quran surah Al-A'raf 157. Satu, amar ma'ruf. Dua, nahi mungkar. Tiga, yakinkan pada dirimu yang halal pasti baik. Yang keempat, yang haram pasti buruk. Yang kelima, ringankan beban orang lain yang membelenggu mereka. Ya elah, yang ringan-ringan aja dulu jamaah. Ada orang keberatan bawa koper, angkatin. Kata Nabi SAW, riwayat Muslim, kata Nabi SAW, di antara sedekah adalah kamu menaikkan barang bawaan tetanggamu ke unta mereka. Naikin barang bawaan ke unta. Itu sedekah. Kata Nabi SAW, atau sebagaimana Nabi bersabda SAW, kan kalau kita tarik lagi kepada yang lebih panjang, berarti banyak dong peluang amal jariah. Nyeberangin orang, jariah nggak? Jariah amal. Ngangkatin barang, bantu pahala, banyak tuh pahala. Ringankan beban mereka. Atau dalam ayat Al-Qur'annya, wa yada'u anhum, letakkan beban yang mereka sedang pikul. Yada'u, letakkan. Israhum wa aghlal allati kanat alaihim, yang telah membelenggu mereka karena beban yang mereka pikul. Orang jemaah, orang hidup punya beban enggak? Punya masalah enggak? Angkat tangan yang enggak punya masalah. Saya nggak angkat tangan karena saya juga punya masalah jemaah. Kita sama-sama punya masalah, betul? Kita sama-sama punya beban, betul? Tugas kita sesama yang punya beban, salinglah meringankan satu sama lain. Kita tahu, ya Allah, punya beban tuh berat, punya masalah tuh berat. Kita tahu jemaah, kita punya masalah tuh nggak enak, punya beban tuh nggak enak. Jangan nambah-nambahi masalahnya orang lain. Kalau bisa ketemu orang, ringanin masalahnya. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya, lah ini yo, habis ini ya juga jangan terus kemudian ya wes kene bantu lunasi utangku. Wah, ya repot hadirin. Kan meringankan tuh nggak harus dengan apa ya, kayak uang semata, kan enggak kan. Misalkan kita meringankan dengan bantu mendoakan, bisa nggak? Ya Allah, orang ini hidupnya lagi berat,
berat sekali ya Allah. Ringankan beban hidupnya. Meringankan yang mudah dengan doa, maka doakan. Jangan ikut memberatkan beban. Kamu sih, nah jangan. Ini jemaah, kacamata yang harus dipakai kalau saudara kita tertimpa musibah, ia memikul beban yang berat. Kacamata kita adalah kacamata baik sangka bahwa Allah akan meninggikan derajatnya. Bukan kacamatanya, banyak dosa sih, motornya hilang kan, makanya kurang sedekah sih. Sendalnya hilang toh, jenengan emang pelit, makanya banyak-banyak istighfar. Bukan kacamata itu. Kacamata kalau orang lain sedang memikul beban yang berat, lagi ada masalah, kacamata kita kacamata baik sangka. Tapi kalau diri kita yang tertimpa masalah, baru sama diri kita harus memperbaiki dan evaluasi. Iya ya, saya memang barangkali kurang sedekah, mungkin saya kurang ikhlas. Udah ikhlas, mungkin sedekahnya kurang banyak dibanding harta yang Allah titipkan. Introspeksi ke diri. Kalau sama diri sendiri, introspeksi, evaluasi. Kalau orang lain tertimpa beban, tertimpa musibah kepada orang lain, baik sangka. Kenapa ya masalah saya berat banget? Itu karena Allah sayang. Kenapa ya Ustadz masalah saya kok gak selesai-selesai? Karena emas mau ditinggikan derajatnya sama Allah. Kenapa ya kok saya kayaknya begini dan begitu? Itu karena Allah mau memberi yang terbaik, bahkan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kenapa habis saya ninggalin pekerjaan ribawi? Kok rezeki saya gak selancar dulu? Itu karena Allah berupaya sedang mau memberi hadiah surprise, tapi harus lewat sabar dulu. Nah, kalau sama orang lain baik sangka, kalau sama diri sendiri evaluasi. Jangan dibalik. Sama orang lain, kenapa ya kok rezeki saya begini? Banyak dosa. Wes. Kenapa ya kok sendal saya hilang? Kurang sedekah. Jangan. Sama orang lain kacamatanya baik sangka, sama diri sendiri evaluasi. Enak gak kayak gitu? Enak jemaah. Kan Al-Quran bilang, Allah berfirman, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Hei, poin yang kelima yang kalian harus lakukan, ringankan beban saudara kalian. Manusia itu punya beban masing-masing jemaah. Udah berat hidupnya, ditambah berat sama kata-kata kita yang merendahkan dirinya. Aduh, jangan dong. Hidup sudah berat, jangan ditambah berat dengan kalimat negatif yang kita daratkan. Hidup ini udah berat jemaah, jangan tambah berat lagi nih. Itu poin yang kelima. Falladzina amanu bihi wa'azzaruh wa nasaruh wattaba'un nur alladhi uzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Mau tahu gimana caranya jadi orang yang beruntung? Jamaah baca ayat terakhir, ulaika humul muflihun. Di terakhir ayat ini Allah jelasin, merekalah orang-orang yang pasti akan beruntung. Jadi pertanyaannya, gimana cara jadi orang yang beruntung? Dari ayat yang belakang tarik ke depan. Cara jadi orang beruntung berarti yang tadi. 1, amar ma'ruf. 2, nahi mungkar. 3, yang halal bilang halal, yang haram bilang haram. Yang kelima, ringankan bebannya orang lain. Tambahan yang keenam, memuliakan orang lain. Yang ketujuh, menolong orang lain. Yang kedelapan, mengikuti cahaya Al-Quran. 8 amalan ini membuat kita pantas menyandang gelar ulaika humul muflihun.
mereka itu adalah orang-orang yang pasti beruntung. Jadi kalau mau beruntung dalam hidup, apa yang harus dilakukan? 8 dalam ayat Al-A'raf ayat 157. 1, amar ma'ruf. 2, nahi mungkar. 3, yang baik, yang halal pasti baik, artinya dia mengkonsumsi yang halal. 4, menjauhi dari yang haram, karena yang haram pasti buruk. Yang kelima, meringankan beban orang lain. Yang keenam, memuliakan. Yang ketujuh, menolong orang lain. Yang kedelapan, mengikuti cahaya Al-Quran. Gimana caranya mengikuti cahaya Al-Quran? Salah satunya kayak gini, ngaji, baca Quran 1 halaman, satu-satu. Ayo jamaah ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo 1, 2, 3 begini terus ditadaburi, baca artinya, pahami, buka tafsirnya, gimana ulama komentar tentang ayat tersebut, apa maknanya dan segala bentuk macam-macam ya, kayak gitu hadirin. Itu salah satunya cara kita mengikuti cahaya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini harus jadi tuntunan, bukan sekedar tontonan. Tulis di kolom komentar, Al-Quran harus jadi tuntunan, bukan sekedar tontonan. Jangan ditonton doang. Oh ya Al-Quran ya, bukan. Tapi Al-Quran jadi tuntunan. Baca, tadaburi, hayati, resapi, amalkan, ajarkan. Lanjut. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua yang memiliki kerajaan di langit dan bumi. Maksudnya Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya Allah, yakni Al-Quran. Ikutilah agar kamu mendapat petunjuk. Nah sekarang dari belakang tarik ke depan. La'allakum tahtadun. Gimana caranya supaya kita dapat petunjuk? La'allakum tahtadun. Gimana supaya kita terus dibimbing oleh Allah? Caranya, ayat sebelumnya kalimatnya adalah wattaba'u, ikuti baginda Rasulullah, niscaya kita akan mendapat petunjuk. Berarti 4, ikuti fi'liyah, qauliyah, taqririyah, himmah. Ikuti 4 hal dari baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang itu untuk umat ya, bukan untuk Nabi. Kalau perbuatan Nabi untuk Nabi, kita nggak boleh mengikutinya. Seperti misalkan Nabi berpuasa setiap hari selain bulan Ramadan, boleh bagi Nabi. Menyambung puasa boleh bagi Nabi. Kalau kita enggak, sehari berpuasa, sehari berbuka selain bulan Ramadan, begitu. Termasuk nih bulan Rajab ya jemaah. Salah satu anjuran bulan Rajab itu perbanyak puasa. Puasa apa yang dimaksudkan? Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud. Itu jemaah. Kalau puasa berunut-runut, para ulama mengomentari itu cukup di bulan Ramadan. Puasa yang rutin sebulan penuh gitu. Itu jemaah. Walaupun berbeda pendapat para ulama, tapi kami condong kepada pendapat yang puasa full, sebulan full hanya ada di bulan Ramadan. Tadi kembali lagi tuh pada fi'liyah, perbuatan Nabi. Kalau yang kedua apa? Yang kedua adalah qauliyah, sabda Nabi. Sabda baginda Nabi SAW diikuti. Nabi bersabda begini ya ikuti, Nabi bersabda begitu ya ikuti. Nabi bilang, ayo lakukan ini, amalkan ini, maka ikuti. Yang ketiga, takririyah. Takrir itu artinya ketetapannya baginda Nabi SAW. Nomor 4, himmah. Apa himmah?
cita-citanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita mau beruntung, mau dapat petunjuk, ikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattaba'u, ikuti baginda Nabi, la'allakum tahtadun. Kamu pasti diberi petunjuk oleh Allah. Kita sebelum tidur bisa nggak ngikutin Nabi? Bisa. Kata Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, jika malam datang menjelang, tahan anak-anak kalian di rumah, jangan izinkan mereka keluar-keluar, karena malam semakin pekat, syaitan semakin merambah. Terus kata Nabi apa? Tutup pintu kalian, perbanyak zikir kepada Allah. Tutup bejana kalian, perbanyak zikir kepada Allah. Tutup tempat makan kalian, tempat minum kalian, perbanyak zikir kepada Allah. Lalu padamkan api-api kalian. Riwayat Bukhari Muslim. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutup. Kecuali memang ada pengecualian ya, uzur syar'i. Misalkan untuk li talabil ilm, untuk menuntut ilmu. Talabul hadis, untuk belajar hadis. Ilmu juga ujung-ujungnya. Untuk kepentingan maslahat bergadang, kalau ada artinya ya silahkan, kalau nggak ada artinya tinggalkan. Bergadang tuh kalau ada substansi isinya, misalkan kayak belajar ilmu hadis, ngafal Quran, silahkan. Tapi kalau nggak ada, tidur. Adalah Nabi SAW salah satu amalan yang, yuk ini kita lagi sama-sama berusaha, tapi sekali lagi saling mengingatkan, semoga Allah beri taufik kita untuk mengamalkan satu amaliah Nabi ini. Nabi kalau pada Isya, kalau nggak ada kepentingan, beliau langsung tidur sepagi mungkin, bangun sepagi mungkin juga. Tidur, bangun, tahajud. Sampai kapan? Sampai subuh. Habis itu Nabi tidur riap-riap bentar, bangun lagi. Jadi Nabi sehari tidur tiga kali. Nabi sehari tidur 3 kali. 1 ba'da Isya, 2 sebelum sholat subuh. Rebahan dulu. Jadi habis tahajud Nabi rebahan dulu. Nah, tapi ini ya, kita harus kuat-kuat pasang alarm, ngingetin pasangan. Takut-takut kalau kita tidur sebelum subuh nanti bablas. Nabi 3 tidur ya. 1 ba'da Isya, tidur di awal malam. 2 tidur habis tahajud, rebahan sejenak. 3 tidur qailulah sebelum zuhur. Begitu jemaah. Lanjut. Terakhir. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ayat 159, dan di antara kaumnya Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil, menjalankan keadilan. Orang itu kalau mau adil harus benar dulu, tauhidnya benar, muraqabatullahnya benar, diawasi Allahnya benar, nanti adil orang itu. Gimana mau adil kalau dia nggak sholat? Allah aja dia tinggalin, terus kita berharap dia berlaku adil? Nggak mungkin, hadirin. Allah aja ditinggalin. Maka nasihatnya, jangan tinggalin sholat, supaya iman tetap ada dalam relung jiwa. Jangan tinggalin sholat, supaya nanti kita termudahkan dekat dengan kebaikan dan kebenaran. Kalau sudah dekat, terus dapat petunjuk. Kalau udah dapat petunjuk, nanti kita diizinkan Allah bersikap adil. I'dilu, Allah berfirman, berlaku adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Adil menilai seseorang, memandang seseorang. Jangan gara-gara satu hal seperti panas setahun dihapus hujan sehari. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Manusia itu kadang gitu. Contoh, Anda buat baik banyak sekali, satu kesalahan menghapus ribuan kebaikan yang sudah Anda lakukan. Jangan juga. Kita adil lah. Nimbang orang, lihat orang, adil. Dari sisi apa? Dari sisi apapun.
adil. Kalau memang orang ini baik, bilang baik. Ada kekeliruannya, ya jangan dipukul rata orang ini keliru semua, jangan dong. Oke, orang ini punya masalah di satu hal, tapi kan dia baik di hal yang lain. Iya, terus kita apresiasi baiknya, ingatkan kekeliruannya. Yang ini keliru ya, yuk pelan-pelan. Yang ini pas, lanjutkan. Ada orang gini jemaah ya, orang nih sholat tahajud, tapi nggak sholat subuh. Dia nggak sholat subuh, tapi dia tahajudnya 11 rakaat. Gimana kita bersikap? Wah, nggak sholat subuh, nggak diterima tahajudnya tuh. Apaan nggak sholat subuh? Iya, kita tahu sholat subuh itu wajib, sholat tahajud itu sunnah. Gimana ya, wajib tetap harus ditunaikan. Tapi alangkah baiknya kalau kita bilang gini, Mas, saya apresiasi banget, Mas tahajudnya top 11 rakaat. Saya banyak belajar dari Mas. Tapi yuk, jangan lupa subuhnya juga ditunaikan. Jangan habis tahajud tidur terus subuhnya nggak terlaksana, eman-eman. Jadi tahajudnya dapat, sholat subuhnya juga dapat. Lebih enak yang mana? Yang pertama yang bilang, nggak sholat subuh, tahajud ente nggak bakal diterima tuh. Lebih enak yang pertama apa yang kedua? Yang pertama yang gitu, yang kedua yang, Mas, ayo gak apa-apa sambil dihidupkan tahajudnya, nanti pelan-pelan diperbaiki subuhnya. Yang kedua pasti jemaah. Enak yang kedua, karena dia dalam bentuknya tuh ajakan persuasif yang ngajak gitu. Emang kita nih harus ya pelan-pelan ngajak buat diri, buat keluarga gitu jemaah. Kaumnya Musa mendapat petunjuk, mengikuti kebenaran petunjuk itu, wabihi ya'dilun, dan Allah anugerahkan dia menjadi orang-orang yang ya'dilun, adil jemaah. Adil itu lahir karena orang ini mendapat hidayah, mengikuti hidayah, merawat hidayah. Orang ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk kebenarannya. Terus wabihi ya'dilun, yang dengannya, maksudnya dengannya adalah dengannya karena dia beriman, mendapat petunjuk, mengikuti petunjuk kebenarannya, bihi, karena itu ya'dilun, dia bisa bersikap adil, nggak emosional gitu, nggak emosional, emosian bawaannya gitu. Kalau nilai seorang haram, iya haram, bilang haram dong, jelas. Ini tapi kalau emang sportif, kalau memang dia berbuat baik, kita sportif bilang iya baik. Hanya ada yang haram yang masih dilakukan, itu kita ingatkan, nasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita tuh ingat pesannya Nabi jemaah. Jangan lupa ingat pesan Nabi, basyiru wala tunaffiru. Gembirakan, jangan membuat mereka lari. Yassiru wala tu'assiru. Permudah dan jangan dipersulit, jangan dibalik. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Jangan dibalik. Rumusnya adalah permudah, jangan dipersulit. Bukan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Begitu. Kembali 8 poin. Gimana caranya supaya jadi orang beruntung? 1, amar ma'ruf. 2, nahi mungkar. 3, ya halal pasti baik maka nikmatilah. Yang keempat, yang haram pasti buruk maka jauhilah. Yang kelima, ayo ringankan bebannya orang lain. Yang keenam, muliakan orang lain. Yang ketujuh, tolong orang lain. Yang kedelapan, ya ikuti cahaya Al-Quran. Itu berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Ulaika humul muflihun. Kalau kita mengikuti 8 poin yang Allah firmankan tadi, pasti kita akan beruntung. Untung jemaah, untung insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih hadirin sudah
Terima kasih hadirin sudah meluangkan waktu, sudah duduk bersama untuk belajar. Hormat kami untuk keluarga besar hadirin, sekeluarga besar. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu, paket data, rendah hati sekali jamaah semua sudah berkenan belajar bareng. Padahal jamaah lebih berilmu, padahal jamaah lebih baik amalnya, lebih banyak pahala, kebaikan jariah-jariahnya. Sedangkan kami butuh sekali dibimbing, diarahkan oleh jamaah semuanya. Terima kasih sekali lagi. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga Allah membalas dengan syurga firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.